Baik, selamat siang. Saya Marinus Briana Mulyadi. Kali ini akan memberikan pendapat saya berkaitan dengan isu virus corona berkaitan dengan ideologi global. Seperti yang kita ketahui saat ini, dunia saat ini sedang mengalami krisis karena wabah corona. Seperti yang diketahui juga bahwa wabah corona telah berhasil menjangkit berbagai negara dari seluruh penjuru dunia. Dengan total hari ini, WHO mengkonfirmasi bahwa ada ratusan ribu orang yang menjadi positif terjangkit corona dengan 6.600 lebih kematian. Dan COVID juga telah sukses memukul mundur perekonomian dunia akibat dibatasinya transportasi antar negara untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Banyak negara yang mengalami kerugian ekonomi akibat merebaknya wabah ini. Tapi di tengah kisruh dan kepanikan virus corona ini, ada kejanggalan-kejanggalan yang terasa aneh untuk ukuran sebuah penyakit baru. Yang pertama, COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan berada di dekat atau bersentuhan dengan korban terinfeksi bisa menyebabkan tertular. Dan belum sampai setengah tahun, tapi wabah ini sudah menjadi momok bagi puluhan negara di seluruh dunia dengan total korban mencapai ratusan jiwa. COVID-19 memang tidaklah mematikan seperti akibat virus MERS atau SARS, di mana dua penyakit tersebut adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona yang sama-sama corona namun berbeda jenis. Tapi anehnya COVID-19 ini diberitakan di mana-mana dan media lebih suka membuming kasus-kasus COVID-19 ini jauh lebih banyak dibandingkan kasus-kasus SARS atau MERS, di mana data menunjukkan bahwa 56,6% pasien terinfeksi COVID-19 dinyatakan sembuh, 40% masih dalam perawatan atau masa penyembuhan, dan jumlah korban yang meninggal hanya 3,5%. Sedangkan dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain seperti flu burung, MERS, Ebola, TBC, dan SARS, tingkat kematian yang ditimbulkan oleh COVID-19 cenderung rendah. Bukan sekedar mengganggu pertahanan sebuah negara dengan melemahkan tingkat ekonomi, mengganggu kestabilan kehidupan sosial dan politik, akan tetapi menjadi hal utama dalam perang ideologi ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan sebagai negara terkuat dan negara adidaya. Kemunculan virus corona bagi saya juga bukan hanya sebuah kebetulan atau dengan kata lain tidak muncul dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Virus ini adalah hasil ciptaan manusia seperti halnya menciptakan software pada komputer, menciptakan aplikasi media sosial, dan lain sebagainya. Karena diciptakan oleh manusia, maka obat atau vaksinnya juga diciptakan oleh manusia. Saya tidak menuduh siapa orang yang menciptakan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penyebab virus ini, tetapi intinya virus ini sengaja diciptakan. Kemunculan virus ini menyebabkan terjadinya perang ideologi global, dalam arti virus ini memaksa semua negara di planet bumi ini untuk menemukan cara terbaik menghadapi wabah ini. Satu dugaan saya bahwa pencipta virus ini ingin mengetahui negara mana yang menguasai ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena kemunculan virus ini berpengaruh pada semua lini kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, dan religius. Dengan demikian, stabilitas kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan religius sebuah negara di tengah kemunculan virus ini menjadi tolak ukur kebesaran ilmu pengetahuan dan semua negara-negara yang didapat oleh si pencipta virus corona ini. Yang kedua, berkaitan dengan tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah masyarakat. Menurut saya, untuk pemerintah baik pusat maupun daerah,
Yang pertama harus dilakukan adalah lockdown total, bukan solusi yang tepat bagi negara kita. Pertama, lockdown membutuhkan jumlah petugas yang cukup banyak untuk mengontrol warga agar tidak keluar rumah. Mengingat jumlah penduduk kita yang cukup besar. Yang kedua, lockdown membutuhkan kesiapan dana yang cukup untuk menjamin kehidupan semua warga negara, terutama bagi warga negara masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, suplai sembako kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok semua masyarakat. Ketiga hal ini mengharuskan negara kita untuk tidak bisa menerapkan lockdown. Solusi yang pas mengatasi wabah ini menurut saya seperti yang ramai diterapkan di berbagai daerah kita akhir-akhir ini adalah social distancing. Social distancing memberikan kesempatan kepada para medis untuk melayani orang sakit berat agar ruangan rumah sakit tidak cukup menampung pasien. Oleh karena itu, social distancing bertujuan untuk menghindari terjadinya peningkatan pasien positif COVID-19 dalam satu waktu, atau dengan kata lain, social distancing dapat memperlambat penularan virus berbahaya ini. Yang kedua, untuk masyarakat harus patuh pada instruksi pemerintah, melaksanakan social distancing secara konsekuen, dalam arti jika diinstruksikan untuk tetap di rumah, ya harus tetap di rumah. Segala sesuatu dirumahkan tidak berarti kita gunakan untuk berpiknik dan berkumpul bersama orang lain. Nanti pada akhirnya wabah ini akan berakhir. Jadi cukup bertahan dengan mengikuti saran dan aturan pemerintah. Dengan berada di rumah, masyarakat diberi kesempatan dan diwajibkan untuk makan bergizi, perkuat imunitas tubuh, istirahat cukup, olahraga gerakan tubuh agar terbentuk antibodi untuk melawan semua penyakit yang masuk, terutama COVID-19 ini. Yang terakhir, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Sebagai salah satu anggota masyarakat, saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menaati instruksi pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan, tetap optimis bahwa wabah ini akan berakhir, serta tetap menjaga kebersamaan sosial. Social distancing tidak berarti kita akan asosial, tetapi untuk sementara waktu kita kurangi hubungan sosial. Kita hanya fokus pada hubungan intern keluarga ini. Di tengah wabah ini, kita juga masyarakat perlu mempersiapkan batin. Mulailah untuk memanfaatkan diri, memanfaatkan orang lain, dan saling mendoakan. Dan tentunya hal yang harus dilakukan juga dengan mengikuti himbauan dari petugas medis dengan melakukan tindakan pencegahan seperti karantina diri, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau saat di luar saat kita beraktivitas, dan menggunakan masker dan menjaga pola makan serta menjaga kebersihan tempat tinggal.
Baik, sekian dari saya. Itulah hasil keterkaitan yang